Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari fungsi casting atau cast2 di Unreal Engine. Casting atau cast2 sederhananya adalah sebuah fungsi yang mencoba untuk memeriksa apakah sebuah aktor atau objek yang kita berikan pada inputan fungsi ini adalah objek yang sama spesifiknya dengan yang kita gunakan untuk casting. Dimana misalnya jika kita memanggil fungsi cast2 third person character, maka kita ingin mencoba memeriksa apakah sebuah aktor yang kita berikan pada inputan fungsi ini adalah objek yang sama dengan third person character atau tidak. Ini berlaku pada semua fungsi cast2 yang lainnya. Nah, untuk cara menggunakannya, misalnya saja di sini saya memiliki sebuah blueprint lampu di mana dia memiliki sebuah box collision. Nah, ketika box collision ini mengoverlap sesuatu, maka kita akan cek apakah aktor yang mengoverlap dari collision box ini merupakan, jika kita casting sebagai third person character, apakah benar atau tidak. Jika memang ternyata sesuai atau benar, maka kita dapat melakukan fungsi untuk menyalakan dan mematikan lampu tersebut. Namun jika tidak, maka fungsi untuk menyalakan dan mematikan lampu tidak dapat dijalankan. Jadi, karena ini merupakan third person character, jika kita melewati box collision, maka dia dapat mengaktifkan fungsi untuk menyalakan dan mematikan lampu ini. Nah, untuk output dari casting ini yang berupa return object, dengan menggunakan output ini, kita dapat mengakses objek yang kita inputkan ke dalam casting ini, baik itu variabel public hingga fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Jadi misalnya saja di sini kita membuat sebuah variabel hi. Kemudian kita bikin menjadi variabel public. Maka otomatis kita juga dapat mengakses variabel tersebut. Nah, kita juga dapat mengakses semua fungsi-fungsi yang ada di sini. Misalnya saja pada third person karakter kita bikin fungsi print hi. Di sini misalnya saja kita akan mencetak sebuah string yakni hi. Maka otomatis kita juga dapat memanggil fungsi ini. Nah, jadi jika kita play, maka fungsi yang ada di third person character dapat kita panggil. Seringkali fungsi ini itu digunakan untuk mengecek apakah aktor atau objek yang overlap dari sebuah collision merupakan sebuah aktor yang kita inginkan atau tidak. Seperti halnya seperti ini. Apakah aktor yang overlap pada box collision ini merupakan karakter third person karakter atau tidak. Kita juga biasanya bisa menggunakan fungsi casting ini untuk mengolah sebuah game instance, player karakter, player controller secara spesifik agar kita dapat mengakses semua fungsi-fungsi dan variabel yang ada di dalamnya. Misalnya saja pada fungsi third person karakter. Misal kita ingin membuat ketika event begin play, kita ingin mengakses sebuah game instance. Nah, kita perlu membuat game instance blueprint terlebih dahulu. Kita bikin game instance sendiri biasanya digunakan bisa juga untuk dipakai untuk membuat sebuah global variable yang dapat diakses untuk semua aktor atau objek yang ada di dalam game tersebut. Game instance pp. Kita set pada pengaturannya agar dapat menggunakan
blueprint ini. Nah, misalnya di sini kita buat sebuah fungsi print game instance. Misalnya di sini kita akan mencetak ini game instance. Nah, ketika kita menggunakan fungsi getGameInstance ini, kita tidak bisa langsung memanggil fungsi ini, yakni print game instance. Print game. Nah, tidak ada. Jika misalnya konteks sensitifnya kita hilangkan dan kita ingin memanggilnya secara paksa, dia juga tidak akan bisa dihubungkan karena dia statusnya saat ini tidak sama antara getGameInstance dengan GameInstanceBP. Nah, untuk menspesifikasikan penggunaan GameInstance ini, kita juga dapat menggunakan fungsi casting atau cast2. Jadi, misal kita cast2 GameInstanceBP. Nah, barulah setelah kita menggunakan fungsi ini, kita dapat memanggil fungsi yang ada pada GameInstanceBP. Nah, seperti ini. Nah, maka akan fungsi dari yang ada di GameInstanceBP akan berjalan. Seperti yang ada di layar. Nah, namun kemudian dari penggunaan casting ini, itu dibayar dengan sangat mahal atau memakan waktu, dikarenakan kompleksitas dari fungsi ini sangatlah tinggi, sehingga akan memperberat kinerja dari aplikasi atau game yang sedang Anda buat saat itu. Nah, untuk mengatasi hal ini, dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan, kita bisa menyimpan hasil castingan ini pada sebuah variabel, sehingga kita tidak perlu memanggil fungsi casting secara terus-menerus. Misalnya saja pada kondisi ini, daripada kita selalu memanggil cast2 untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada di game instance, kita bisa menyimpannya ke dalam sebuah variabel. Jadi, output dari game instance BP ini kita akan simpan ke dalam sebuah variabel. Nah, misalnya saja game instance BP. Nah, dengan kita menyimpannya pada sebuah variabel, kita tidak perlu memanggilnya secara terus-menerus, sehingga kita dapat langsung mengakses game instance yang kita inginkan tanpa perlu casting lagi. Misalnya saja jika kita ingin menggunakan tab untuk memanggil fungsi yang ada di game instance BP. Print game instance. Nah, dengan begini kita tidak perlu memanggil fungsi casting lagi. Tab, 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 tab. Nah, sampai di sini penjelasan mengenai fungsi casting. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.